Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arda Rizky Fauzan dari kelas 04 TPLB 001. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu tentang teori dasar jaringan dan IP address. Sebelumnya, apa sih jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer ada jaringan telekomunikasi antar komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Lalu, pada jaringan komputer itu ada namanya IP address. Nah, IP address itu adalah deretan angka unik ya yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Atau dapat dianalogikan IP address itu seperti nomor di rumah kita. Jadi IP address ini berfungsi untuk memastikan data yang dikirim ke perangkat itu dapat sampai dengan tepat. Rentang angka IP address itu dari 0.0.0.0 sampai 255.255.25 dan .255. Lalu IP address ini ada dua jenis, ada IP public dan IP private. Nah, IP public ini adalah IP address yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke jaringan internet. Atau bisa dibilang IP public ini IP untuk berkomunikasi ke jaringan internet. Lalu untuk IP private itu adalah IP address yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam jaringan lokal. Atau bisa dibilang IP private, lebih privasi gitu. Lalu ada dua nih versi IP address, ya, itu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, IP versi 4 ini adalah IP address yang saat ini kita gunakan, ya. Itu memiliki panjang 32 bit dan terbagi dalam 4 bagian, dipisahkan oleh titik. Nah, nilai setiap oktet ini berkisaran dari 0 sampai 255. Lalu yang kedua ada IP versi 6. IP versi 6 ini masih dalam tahap pengembangan yang mungkin ke depan akan menggantikan IP versi 4 yang sekarang sudah hampir habis. Nah, IP versi 6 ini memiliki panjang 128 bit. Nah, dalam IP versi 4 itu terdapat beberapa kelas. Pertama kelas A, B, lalu kelas D, dan juga kelas E. Nah, kelas A ini memiliki rentang angka IP 0.0.0.0 sampai 127.255.25 dan .255. Jumlah alamat IP maksimal itu 16.777.216. Lalu dan juga jumlah jaringan maksimal hostnya itu 128. Nah, kelas A ini biasa digunakan untuk jaringan komputer berskala besar. Lalu untuk kelas B itu memiliki rentang angka IP 128.0.0.0 sampai 191.255.255 dan .255. Jumlah alamat IP maksimal itu 1.048.176 dan jumlah jaringan maksimal itu 16.384. Kelas B ini biasa digunakan untuk jaringan komputer berskala dari menengah sampai berskala besar. Lalu kelas C. Nah, rentang alamat IP untuk kelas C ini dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255 dan .255. Jumlah alamat IP maksimal itu 65.536 dan jumlah jaringan maksimal itu 2.097.152. Kelas C ini biasa digunakan untuk jaringan komputer berskala kecil. Lalu untuk kelas D. Untuk kelas D ini rentang alamat angka IP-nya itu 224.0.0.0 sampai 239.255.255 dan .255. Untuk jumlah alamat IP dan jumlah jaringannya itu masih belum ketahui, saya sudah mencari cuman tidak ada angkanya. Dan untuk kelas D ini gunakan untuk alamat IP multicast. Lalu terakhir kelas E. Nah, rentang kelas E ini dari 240.0.0 sampai 254.255.25 dan .255. Kelas E juga sama dengan kelas D, tidak ada berapa jumlah alamat maksimalnya dan biasanya kelas ini digunakan untuk eksperimen. Nah, lalu dalam jaringan komputer juga ada yang namanya subnet max. Nah, apa sih subnet max itu?
Subnet max itu adalah sederet angka yang memisahkan antara network ID dan host ID pada IP address. Biasanya digunakan untuk mengukur nih seberapa banyak host yang tersedia dalam suatu jaringan. Misalkan kita memiliki IP address nih 27.50.10.2/16. Nah, subnet masknya itu 255.255.0.0.0 atau 16. Nah, jadi subnet mask ini nih, yang habis slash 16. Nah, ini subnet masknya. Lalu masih kita dapat dari 2555 ini dari mana gitu kan. Nah, saya punya ininya, sebutannya bagan ya, ininya ya, tabelnya. Di sini kita bisa lihat untuk prefix 8 ya, itu memiliki subnet mask ini untuk binary-nya ya. Jadi satu ini nilai 8 octet, nilai octet gitu kan, nilai 8 bit. Untuk prefixnya 8 itu subnet atau next box-nya 255.0.0.0 dengan total host-nya 16.777 terus 16. Ini sudah include broadcast dan IP network. Sedangkan untuk tidak include broadcast dan IP network-nya itu 16.777.214. Untuk apa sih IP network dan broadcast itu akan kita jelaskan nanti. Sekarang kita lanjut aja dulu. Lanjut. Ya, sekarang IP network. Apa sih IP network itu? IP network itu sederet angka untuk mengidentifikasi host-host yang berada dalam jaringan yang sama. Jadi misalkan nih kita punya IP address 27.50.10.2/16. Nah, IP networknya itu 27.50. Ini IP networknya nih. Sedangkan 10.10.2 itu masuknya ke host, IP host. Ya kan? Ini beda-beda setiap kelas. Ini masuknya ke kelas A. Oke, lanjut. Nah, lalu ada lagi sebutan host star dan host end. Nah, host star itu alamat IP awal yang dapat kita gunakan, gitu kan. Misalkan kayak kita punya IP address-nya itu 27.50.10.2/16. Nah, maka host star-nya 27.50.0.1 ini adalah IP host yang pertama kali yang awal kita bisa gunakan. Nah, lalu host end ini alamat akhir IP yang dapat digunakan sebagai host. Misalkan kita punya IP address yang sama, ya 27.50.10.2 dengan subnetnya 16, lalu host end-nya adalah 27.50.255.254. Ini adalah batas akhir alamat IP yang dapat kita gunakan. Nah, lalu apa sih IP broadcast itu? Nah, IP broadcast itu adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan paket secara bersamaan nih ke semua host yang berada dalam jaringan yang sama. Jadi kita tidak perlu jika kita ingin mengirimkan paket yang sama ke semua host, kita tidak perlu ngirim satu-satu gitu. Kita bisa langsung satu batch gitu. Ibaratnya kita bisa langsung satu sekalian gitu. Nah, misalkan kita punya IP address 27.50.10.2 dengan subnet-nya 16, maka broadcast-nya adalah 27.50.255.255. Nah, lalu dari tadi kan ya ada apa sih jumlah hostnya berapa gitu kan, sekian sekian sekian. Nah, lalu gimana sih kita cara dapatnya gitu? Nah, di sini kita punya IP address 27.50.10.2 dengan subnetnya tuh 16. Seperti kita ketahui tadi kan ya, di bagian tadi kan gunanya subnet mask itu kan untuk menentukan jumlah host. Nah, disinilah fungsi dari subnetnya. Jadi dengan subnetnya 16 yaitu 255.255.0.0, lalu kita ubah ke binary-nya dengan satu ini bernilai 8. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 3, 5, 7, 8, terus sampai sini. Nah, lalu kita menggunakan rumus 2 pangkat Y min 2. Nah, dengan Y ini, itu jumlah bit 0 dalam subnet. Nah, di sini kan kita ada tuh 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Di total 16. Jadi 2 pangkat 16 dikurang 2, sama dengan 65.534. Oke. Nah, ini adalah yang tadi. Lalu, nah, ini ada beberapa tambahan juga. Untuk kelas A, B, dan C ini ada IP ini ya, IP private-nya ya. IP private-nya itu untuk kelas A itu ada 10.0.0 sampai 10.255.25.25. Ini masuk ke IP private. Berarti selain dari itu bukan IP private. Kayak misalkan 1.23.1.2. Ini bukan masuk ke IP private karena di luar jangkauan 10. Lalu 27.50.20.21. Ini apakah masuk? Ini tidak masuk
karena ini awalnya aja 27 bukan 10 kan. Lalu untuk 11 dik 10, nah dari sini aja kita udah nggak tahu ya 11 itu nggak termasuk kan. Lalu yang terakhir 10.23.2.1 ini termasuk karena awalnya 10. Di 10 dengan kelas B itu IP private-nya itu 127.16.0.0 sampai 172.31.25.25.255. Untuk misalkan kayak 172.16.1.2, apakah ini masuk ke alamat IP private? Ya, karena awalnya 172 kan. Lalu di next outlet berikutnya itu 16 masuk kan. Itu 190.81.12.12. Ini nggak masuk karena ini di luar rentang 172. Lalu 129.0.12.11 sama, ini nggak masuk, bukan IP private tapi IP public. Lalu untuk kelas C itu dari rentang 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, misalkan 192.168.123, apakah ini masuk? Masuk, karena rentang 192 ini masuk ke IP private. Lalu 222.32.12.1.11. Ini nggak masuk, karena awalnya 222. Lalu 203.23.123.12. Ini nggak masuk ya, tentu saja, karena ini jauh banget ini, 203. Lalu 192.17.23.12. Nah, ini kalian harus hati-hati. Walaupun ini depan 192, tapi ini bukan IP private. Kenapa? Setelah 192 itu 168. Sedangkan ini 192.17. Ini bukan IP private tapi IP public. Oke, saya akan ini ya. Bentar. Ini adalah soal ya. Ada ini, kita akan ambil satu contoh aja deh. Dua. Ini kan masuknya dua jenis ini ya. Oke, paling yang 23 nih. Kita ambil contoh ini dengan yang ini. Oke. Di sini ada soal mana ya? Ini nih. IP dengan IP network atau prefix IP network / prefix itu 27.50.10.2/16. Nah, apakah ini masuk IP private atau public? Lalu IP kelasnya berapa? IP network berapa? Oke, kita akan jawab ya. Nah, 27.50.10.2/16 itu masuknya ke IP public. Kenapa? Seperti kita ketahui tadi, 27 ini, maaf mana? 27 ini, lihat, untuk kelas A dia bukan di rentang 10, bukan rentang 3172 juga, bukan di rentang 192. Jadi masuk ke IP public. Oke, lanjut IP kelas A, jelas banget. Dan karena kelas A itu dari 0 sampai 127. Lalu IP networknya 27.50.0.0. Lalu IP hostarnya itu yang IP yang dapat kita gunakan awalnya itu 27.50.0.1 sampai host n-nya 27.50.255.254. Untuk IP broadcastnya 27.50.255.255. Lalu IP total atau host ini, maaf bentar. Kita lihat di sini. Nah, ini prefixnya tadi 16 ya. Kita lihat 16. 16 itu, nah nih, sini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, 16 ini, nah, untuk total hostnya 65.536. Ini termasuk IP broadcast dan IP network. Tapi kalau di real hostnya itu 65.534. Jadi ya beda dua aja gitu. Kalau misalkan IP broadcast dan IP networknya dimasuk, berarti jadi 65.636. Kalau nggak termasuk jadi 65.534. Ya. Terus untuk netmax-nya atau subnetnya 255.255.0.0. Untuk soal yang kedua kita akan menggunakan soal ini. Saya akan menggunakan soal yang ini. Yang bawah ini. Nah, yang bawah sini. Oke. Ini untuk IP total hostnya itu 200.
private atau public ini IP public, IP kelas A. Kita akan menentukan IP networknya, lalu hostnya dan selainnya. Oke. Untuk total host 200. Oke, kita lihat dulu di bagian tadi. Host 200 itu berapa ininya? Untuk total host 200, kita berarti masuknya ke prefix. Nah, ini nih. Ke prefix 24. Ya, misalnya total hostnya 256 kan, masuk kan 200 host kan. Nah, berarti IP kelasnya kelas A, public. Lalu untuk IP network prefixnya berarti 24. Untuk IP networknya kalian bisa ya bikin sendiri. Terus saya di sini saya membuatnya dengan 20.10.5.3. Maaf ini ada sedikit kesalahan. Oke. Nah, lalu untuk IP networknya 20.10.0.0. Nah, untuk IP hoster yang bisa dipakai itu 20.10.5.1 dan IP hostnya 20.10.5.254. Lalu IP broadcastnya 20.10.5.255 dan subnet maxnya 255.255.255.255.0. Oke. Selanjutnya ke pembahasan lagi. Oke, maaf sebelumnya ada sedikit kesalahannya. Tadi ini untuk yang soal ini IP dengan IP 20.10.5.3 setelah S24 itu IP networknya 20.10.5.0. Ya, tadi saya ada sedikit kesalahan di bagian IP networknya. Oke, jadi ininya. Ya, jawaban dari praktikum sayanya. Lalu untuk kesimpulan kali ini. Nah, untuk kesimpulan kali ini jaringan komputer itu digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain. Lalu di jaringan komputer itu ada yang namanya IP address. IP address ini gunakan ibaratnya analoginya seperti sebuah alamat rumah, sebuah nomor rumah, misalkan nomor rumah kita 24, maka IP address itu memastikan bahwa kita ini tidak salah dalam mengirimkan paket. Itu gunanya IP address. Lalu ada juga ada IP address dibagi jadi dua, ada IP public dan IP private. Ada juga yang namanya IP address itu versi ada 1.4, ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Dan juga untuk kelas IP address ada kelas A, B, C, D, dan juga E. Masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk jaringan berskala kecil, saya sarankan menggunakan kelas C saja. Karena biar nggak terlalu buang-buang banyak ini. Lalu bisa kelas B untuk kelas menengah sampai kelas skala besar. Kelas A untuk jaringan berskala besar. Oke. Terus ada yang namanya subnet max yang digunakan untuk memisahkan antara network ID dan host ID. IP network yang tadi ini memastikan bahwa si host yang tadi host yang memiliki IP address itu dalam satu jaringan yang sama. Lalu ada nama hostar, hostn, hostar. Lalu ada IP broadcast yang ibaratnya untuk bisa kita mainkan paket secara bersamaan, dan juga untuk menentukan jumlah host kita dapat menggunakan rumus 2 pangkat Y minus 2. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya setelah ini. Oke, untuk materi selanjutnya adalah materi tentang pengkabelan. Oke, pengkabelan adalah teknik yang dilakukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada pada suatu jaringan komputer dengan menggunakan media kabel. Dalam pengkabelan itu ada banyak kabel ya. Salah satunya ada UTP, STP, koaksial, fiber optik. Sebenarnya masih banyak, tapi saya akan ngebahas 4 aja. Oke. UTP, apa sih UTP itu? Nah, UTP ini unshielded twisted pair. Jadi jenis kabel yang terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan, di mana kabel ini tidak memiliki pelindung aluminium di dalamnya. UTP ini terbuat dari tembaga
dan juga biasanya digunakan sebagai kabel dalam jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke komputer atau komputer dengan perangkat itu sendiri. Lalu ada STP nih. STP itu Shielded Twisted Pair. Nah, STP dan UTP ini masuk ke dalam kategori kabel twisted pair. Bedanya UTP ini unshielded, yaitu tidak ada pelindung aluminium di dalamnya, sedangkan STP di shielded, jadi ada pelindung aluminium di dalamnya. STP ini terbuat dari tembaga disertai dengan pelindung aluminium dan juga sama ya, dia itu digunakan dalam jaringan LAN untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan komputer. Lalu ada kabel koaksial nih. Nah, kabel koaksial ini jenis kabel yang berguna sebagai media transmisi terarah untuk perpindahan arus data. Ini terbuat dari tembaga dan biasanya digunakan sebagai kabel dalam antena, TV, LAN juga ada. Tapi biasanya koaksial ini kita gunakan sebagai antena sih, kabel di antena TV gitu kan. Kalau misalkan kalian pernah ngebongkar itu ada itu namanya pakai kabel koaksial. Lalu yang paling modern itu kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik lain. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca dan memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Biasanya kabel fiber optik ini digunakan sebagai kabel WiFi biasanya. Karena agar tidak terjadi hambatan saat ada transmisi atau apapun gitu kan. Lalu biasa digunakan pada infrastruktur yang komputer, misalnya pada jaringan komputer dan jaringan telepon. Oke. Lalu ada dua jenis pemasangan kabel ya, ada strike dan cross. Jadi kabel strike ini itu susunan kabel yang di mana dia itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Kayak misalkan komputer ke hub, hub ke switch, switch ke komputer. Pokoknya dua perangkat yang berbeda kabel strike ini. Nah, untuk kabel cross dia itu susunan kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, komputer ke komputer, hub ke hub, switch ke switch, kan? Jadi strike ini untuk dua perangkat yang berbeda, sedangkan cross ini untuk dua perangkat yang sama. Dan susunan RJ45 itu beda-beda nih ya. Nah, kita bahas itu. Oke, sekarang kita akan praktik pembuatan kabel strike dan kabel cross. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu kabel UTP, ya, lalu tang crimping, konektor RJ45 dan LAN tester. Untuk kabel UTP ya kayak gini ya, kalian bisa beli di ya toko-toko kabel lah, bisa cari ini. Lalu ini tang crimping yang akan kita gunakan nanti, LAN tester yang akan kita gunakan sebagai ngecek ya ada yang salah atau tidak, ada masalah atau tidak. Dan terakhir yang penting adalah RJ45. Ini sebagai konektor ya. Oke. Pertama itu kalian buka dulu ya pelindungnya. Kayak bisa lihat di sini saya udah ada foto ya. Ini saya buka pelindung ini ya, dan saya sarankan hati-hati karena kalau terlalu keras ya, terlalu serius motongnya nanti kepotong semua. Malah kepotong juga dalamnya gitu kan. Nah, kalau udah ini, nah kalian atur nih. Kalian ingin membuat kabel strike dulu ataukah kabel cross dulu gitu kan. Untuk kabel strike nah, untuk kabel strike itu bentar. Nah, untuk kabel strike itu kita menggunakan susunan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan dengan posisi yang nonjol-nonjolnya itu kayak yang ya, ini ada di bagian bawah. Ya. Ini putih oranye, putih hijau, biru, dan seterusnya. Ini kabel strike. Untuk kalau kalian ingin menggunakan kabel cross, ini putih oranye, putih hijau. Ini untuk satu ujungnya, ujung lainnya itu putih hijau, putih oranye, biru, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari pembuatan kabel kita bentar. Oke, kita di sini saya ingin membuat kabel cross dulu ya. Cross berarti karena kita membuat kabel cross berarti nah satu ujung putih biru, satu lagi putih hijau. Lalu setelah kalian potong kayak gini ya, kayak masukin nih pertama kalian susun dulu kayak gini, pokoknya disusun dulu nih.
putih hijau, putih oranye gitu pokoknya. Terus habis itu kalian masukin ke RJ45, usahakan menyentuh tembaga kuning-kuningnya nih. Yang di sini nih ada tembaga kuning-kuningnya, usahakan menyentuh itu benar-benar pas. Kalau udah pas, kalian tekan ya, kalian masukin, kalian tekan ya, gunakan tang krimping ini, kita masukin lalu kalian tekan, ya tekan pokoknya sampai bunyi tek gitu. Udah, lalu jika sudah, buat yang satunya, biasanya karena kita akan buat cover cross, itu kita ujungnya beda karena tadi putih hijau, berarti yang sesi selanjutnya itu putih oranye. Jika sudah seperti ini, masukkan ke Lancaster nih ya. Nah, Lancaster di sini, Lancaster. Nah, kalau setiap warnanya udah ada nih ya, setiap angka-angka ini itu ada wah lampunya nyala, setiap warnanya berarti itu tidak ada masalah sama sekali, berarti aman-aman aja. Di sini saya tentu saja semua warnanya udah nyala, ya ini karena ini foto, jadi ya inilah itulah. Oke. Nah, ini cara pembuatannya. Kalau untuk kabel strek sama aja, hanya saja kedua ujungnya ini menggunakan susunan kabel yang sama, yaitu putih oranye dan juga seterusnya. Sama juga ujungnya putih oranye ya, seperti kalian bisa lihat di sini. Di sini. Oke. Jadi kesimpulannya dalam pengkabelan ini itu kabel yang biasa digunakan dalam jaringan LAN itu ada yang paling sering digunakan itu kabel UTP ya. Lalu dalam untuk susunan kabel UTP ini ada kabel strike dan kabel cross. Kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dua perangkat yang berbeda kayak komputer dengan hub, hub dengan switch, switch dengan komputer. Lalu kalau untuk kabel cross ini gunakan sebagai penghubung dengan perangkat yang sama ya. Seperti komputer dengan komputer, hub dengan hub, switch dengan switch. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, ya materi selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Apa sih Cisco Packet Tracer itu? Nah, Cisco Packet Tracer itu adalah sebuah software yang digunakan untuk mensimulasikan jaringan komputer. Jadi di Cisco Packet Tracer ini terdapat banyak tools yang bisa kita pakai. Dan juga kita dapat mensimulasikan jaringan komputer yang kita buat itu layaknya di kehidupan nyata. Nah, dalam jaringan komputer itu ada dua media transmisi. Itu ada wired dan juga wireless. Nah, wired itu media penghubung perangkat dalam jaringan komputer yang berupa kabel. Dia itu jangkauannya terbatas, kayak contohnya kabel UTP, STP, koaksial, fiber optik, dan lain-lain. Kayak wired itu yang berupa kabel. Nah, sedangkan wireless itu media penghubung perangkat dalam jaringan komputer tanpa menggunakan kabel, jangkauan yang tidak terbatas. Nah, contoh kayak Bluetooth, WiFi, jadi wireless ini kayak yang jarang lah wireless yang tanpa kabel. Tuh. Lalu perangkat jaringan itu ada dua jenis, ada network device dan end device. Nah, network device itu penyedia sarana transportasi data sehingga setiap data terkirim ke peranti pengguna akhir. Contohnya kayak repeater sebagai penguat sinyal jaringan, hub pemusat koneksi, bridge menghubungkan dua buah LAN, switch memberikan data ke host, dan router untuk menghubungkan LAN bagi jaringan dan melindungi jaringan. Lalu untuk end device itu alat yang berhubungan langsung dengan pengguna jaringan komputer atau device paling akhir kayak komputer, laptop, server, dan lain-lain. Nah, lalu dalam jaringan komputer itu ada sebutannya kayak topologi jaringan. Topologi jaringan itu suatu model kita ibaratnya kayak kerangka gitu, kerangka jaringan yang akan kita buat. Di sini ada beberapa, saya hanya mencantumkan beberapa saja, banyak sebenarnya. Itu ada topologi ring. Nah, topologi ring itu jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer koneksi. Di topologi ring ini ya muterlah kayak cincin gitu. Lalu topologi bus. Topologi bus ini topologi yang benar sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Nah, topologi bus ini menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah
BNC, Terminator, dan TBNC. Jadi bus ini seperti layaknya kayak bus gitu biasa di komputer, terus ini tengah-tengahnya. Terus selanjutnya ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini topologi yang biasa digunakan untuk rute yang banyak. Topologi mesh ini juga menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Lalu ada topologi star. Topologi star ini berbentuk seperti bintang. Dia menggunakan hub atau switch di tengah-tengahnya, ya. Terus topologi star ini yang paling sering digunakan karena memiliki banyak kelebihan. Lalu dari gambar nih ya, ini jangan sebutnya jangan terkecoh gitu ya. Kalau topologi mesh ini walaupun tengahnya bintang tapi bukan berarti ini topologi star. Jadi topologi mesh ini dia ini tanpa hub kan, hub atau switch di tengah-tengahnya. Sedangkan star dia ada hub atau switch di tengah-tengahnya. Mesh ini lebih cepat karena tidak tanpa perantara hub atau switch, sedangkan star ini melalui perantara hub atau switch-nya. Lalu ada topologi tree. Nah, topologi tree ini yang sesuai namanya topologi pohon, merupakan penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Jadi topologi tree ini gabungan dari topologi bus dan topologi star. Ya, lebih kompleks lah. Lalu yang benar-benar sederhana itu topologi peer-to-peer. Nah, topologi ini hanya menggunakan dua komputer saja dan hanya menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer. Jadi antara komputer A dan komputer B. Udah gitu aja, peer-to-peer namanya. Terus yang terakhir itu ada topologi hybrid. Topologi hybrid ini gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Di sini ada topologi star, lalu ada mesh, ini ada topologi busnya. Jadi ada 3 topologi di sini. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian studi kasusnya saja ya. Oke, ini ada studi kasus pertama. Di sini saya menggunakan topologi star, ya, dengan dimana switch di tengah, lalu server, PC, router, dan juga PC. 2 PC, 1 router, server, dan 1 switch. Di sini saya mensimulasikan topologi star. Nah, kabel yang ini itu menggunakan kabel strike karena menghubungkan dengan 2 perangkat yang berbeda. Lalu untuk kasus yang kedua, di sini contoh kasus topologi tree. Ya, topologi tree. Di mana ada PC 1, 2, 3, 4 kan. Lalu ada 2 router, switch, server, dan juga 1 security appliance. Nah, jadi di sini yang untuk kabel yang lurus ini saya menggunakan strike. Lalu di sini saya menggunakan yang putus-putus ini kabel cross ya, karena menghubungkan 2 perangkat yang sama, router dengan router. Oke. Di sini PC 1 dan PC 2 mendapatkan PC 2 ini mendapatkan IP address dari wireless ini. Ya, ini sederhana saja jaringannya. Ini server. Oke, terus untuk yang ketiga ini agak kompleks. Saya menggunakan topologi hybrid. Ya, saya menggunakan topologi hybrid. Oke. Di sini ada cloud, lalu router, lalu di sini ada ya main server. Maaf, coba oh iya benar. Di router 1 server. Oke, ini untuk tadi kasus ketiga. Di sini saya mensimulasikan menggunakan topologi hybrid di mana ada cloud, terus router, lalu switch, server ada 3, home router, ini switch lagi, lalu laptop,
switch lagi lalu komputer PC. Di sini saya mengatur IP-nya ya, router saya atur juga IP-nya. Ya, ini ada IP-nya semua. Lalu untuk home router saya menggunakan wireless jaringannya. Dan juga saya di sini menggunakan kabel track semua ya, nggak ada cross, kecuali ini wireless. Ya, inilah simulasinya. Ya, bisa coba, kalian coba-coba juga. Mungkin ya simulasi sederhana saja sebelum diterapkan di kehidupan nyata nanti. Oke, untuk kesimpulannya kita dapat menggunakan Visual Packet Tracer ini sebagai simulasi dalam membentuk ya, dalam membuat sebuah jaringan komputer. Lalu kenapa sih harus disimulasikan dulu? Karena ibaratnya kita harus buat kerangkanya dulu, kita ingin menggunakan seperti apa, harus konsepnya seperti apa, agar ketika kita mengimplementasikannya secara langsung, kita gampang gitu, mudah dalam mengimplementasikannya. Dan juga SQL Tracer ini banyak sekali tools-toolsnya. Ada di bawah sini, ada network device, banyak sekali yang dapat kita gunakan. Lengkap pokoknya SQL ini. Oke, sekian materi kali ini. Selanjutnya materinya akan saya buka nanti. Baik, sekarang saya akan presentasikan materi instalasi Linux. Sebelumnya, apa sih Linux itu? Nah, Linux itu adalah sebuah sistem operasi atau OS seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh oleh sistem operasi pada umumnya. Kenapa sih harus menggunakan Linux gitu kan? Nah, pertama karena Linux itu lebih hemat biaya karena dia kan bersifatnya gratis, free. Terus yang kedua cenderung lebih aman karena untuk menjalankan aplikasi di Linux itu membutuhkan otorisasi dengan memasukkan kata sandi. Nah, dengan otorisasi tersebut itu dapat meminimalisir aktivitas virus yang tidak diketahui. Terus yang ketiga itu sesuai prinsip yang diusung, ya pengguna itu dapat dengan bebas memodifikasi Linux-nya. Karena Linux ini kan bersifat open source, jadi kita dapat berkontribusi secara langsung dengan kita dapat berkontribusi secara langsung gitu. Terus yang keempat itu Linux dapat berjalan di hampir semua perangkat dengan lancar. Ini dikarenakan Linux tidak terlalu membutuhkan sumber daya yang besar ya kayak RAM, CPU, hard drive yang ngatur gede pokoknya. Nah, terus ada nih macam-macam Linux. Di sini saya akan menyebutkan 4 aja ya. Kan sebenarnya banyak banget. Pertama itu ada Debian. Nah, Debian ini tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU General Public License dan lisensi perangkat lunak bebas lainnya. Debian merupakan distribusi Linux yang cukup populer dan berpengaruh. Terus yang kedua itu ada Ubuntu yang nanti akan kita gunakan. Nah, Ubuntu dalam Linux ini adalah distribusi Linux berbasis Debian open source. Ubuntu ditawarkan dalam 3 edisi resmi, yaitu Ubuntu Desktop untuk komputer, Ubuntu Server untuk server dan komputasi awan, dan Ubuntu Core untuk Internet of Things atau IoT, perangkat kecil dan robot. Nah, Ubuntu ini terdiri dari banyak paket nih, kebanyakan berasal dari distribusi di bawah lisensi software bebas. Yang ketiga itu ada Linux Mint. Nah, Linux Mint ini ada distribusi Linux dengan basis Debian dan Ubuntu. Dengan Linux Mint Debian atau LMDE sebagai suatu alternatif yang sepenuhnya berbasis Debian. Aplikasi yang dapat berjalan di Ubuntu juga dapat berjalan pada Linux Mint ini. Dan yang terakhir itu ada Kali Linux. Nah, Kali Linux ini distro Linux berbasis Debian yang dirancang untuk pengujian penetrasi dan melakukan forensik digital. Kali Linux ditunjukkan untuk pakar keamanan cyber dan siswa yang ingin menjajah pengujian penetrasi. Biasanya Kali Linux ini digunakan oleh hacker yang biasanya mau ini melakukan penetrasi atau yang berhubungan dengan keamanan cyber pokoknya. Baik, saya akan menjelaskan cara instalasi Linux ya. Di sini saya akan menggunakan VirtualBox sebagai virtual memorinya. Ya untuk jaga-jaga gitu kan kalau ada masalah ya tidak akan memberatkan kita gitu.
Di sini buka VirtualBox-nya, lalu klik Add, lalu pilih di mana Ubuntu kalian menyimpan Ubuntu-nya. Ini saya udah download di webnya. Oh ya, untuk webnya kalian bisa cari di Google Ubuntu. Ubuntu itu Ubuntu bagian download. Nah, karena kita akan buat server ya dengan Ubuntu ini, jadi pilih yang Ubuntu server. Nah, lalu ya kalian download salah satu aja dari sini. Ya, kalau udah, terus di sini kalian pilih di mana kalian menyimpan ininya, filenya. Oh maaf, saya salah. Nah, ya, untuk ini buka VirtualBox-nya, lalu klik New. Nah, klik New lalu masukkan namanya, lalu foldernya biarin aja, atau kalian bisa atur sendiri folder gimana. Nah, untuk ISO image, nah kalian pilih other, lalu di mana kalian menyimpan file yang tadi kalian download tadi. Ubuntu, Ubuntu des, oh ini buat server ya. Udah, lalu pilih next. Di sini kalian bisa ubah ininya, username-nya atau passwordnya. Oke, kalau udah pilih next, kalian atur memori, base memorinya. Saran saya sesuai dengan perangkat. Cuman ya karena kita hanya untuk server doang jadi 2 GB aja. Prosesor seperti satu aja. Dan saran saya jangan ini ya, apa namanya? Melebihi yang hijau-hijau ini, garis hijau ini. Karena itu batas aman sesuai dengan perangkat kita. Kalau udah, ya next. Lalu untuk dari disk size-nya sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kalau udah pilih next, lalu pilih finish. Oke, nah kalian klik yang tadi, lalu pilih setting, terus ke bagian network, ya, bagian network, lalu di attach to-nya ubah ke bridge adapter, lalu pilih Realtek ini, terus di bagian advance-nya pilih Intel Pro ini desktop, maju, terus promise choose mode-nya pilih allow all, oke. Oke, lalu kalian buka lagi, start lagi. Nah, saya tunggu aja tadi ya, terus kalau udah masuk ke menu ini, pilih bahasanya, lalu pilih enter, lalu pilih continue without updating, terus lalu layoutnya ini, terus pilih done. Di sini pilih done aja, pilih done juga.
Nah, proxy address beli enter, beli down, down lagi, bikin sini juga pilih down lagi, lalu pilih down lagi dan continue. Nah, masukkan name-nya, your name, dan pick a user dan lain-lain, sesuaikan dengan ini masing-masing. Oke, setelah semua udah diisi, pilih down. Bagian sini kalian pencet tekan spasi. Nah, udah. Oke, dan usahakan di bagian install SSH server ini kalian centang ya. Ini di ini dengan cara menekan tombol spasi. Kalau udah done, lalu ke bawah done. Nah, tunggu hingga instalasinya selesai. Oke, kalau udah ada bacaan reboot now ini, pilih reboot now. Nah, udah tungguin.
Lu masukkan eh, username tadi. Oke, masih loading ternyata. Terus ini juga passwordnya. Oke. Masukin lagi. Tadi saya salah. Tuh, passwordnya masukin juga. Oke. Oke. Lalu ketik IP ADDR. Nah, di sini kita coba ping ya. Buka CMD-nya. Lalu ketikkan ping. Di sini kalian di ping ini kalian ketikkan di bagian inet itu. Inet ada tuh 192.168 terus 92.168 titik 14 lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya, sudah terkonek ternyata. Sekarang kita buka aplikasi Putih. Oke, nah Putih ini berguna untuk kita ngeremote ya, meremote SSH-nya. Ketikkan aja 192.168.1.14. Lalu open, lalu accept. Nah, login as, lalu masukkan lagi passwordnya juga. Nah, kata sudoku ini untuk ngasih akses ke kita sebagai admin ya, sebagai ibaratnya kayak admin gitu. Nah, dengan begini kita sudah berhasil meremotnya. Nah, kalau sudah ada bacaan di putihnya ya, putih root kayak gini, berarti kita sudah berhasil meremot Ubuntu server kita. Tinggal kalian sukain aja ingin seperti apa nantinya. Oke, kesimpulannya Ubuntu Linux ini adalah OS yang paling banyak digunakan terutama oleh programmer ya yang ini karena banyak kelebihan yang ditawarkan dan juga apalagi dalam pembuatan server ketika membutuhkan keamanan yang sangat kuat karena itu menggunakan Linux. Lalu Linux juga ada di vendor di bagian distribusi Ubuntu itu menyediakan Ubuntu server, terus itu akan memudahkan kita ketika dalam pembuatan server. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya materinya akan saya buka nanti. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang menginstal ya, cara menginstal web server menggunakan operating system Linux Ubuntu server. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang web server. Nah, apa sih web server itu? Nah, web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berupa data di mana web server akan menerima HTTP atau HTTPS dari klien yang berupa web browser, lalu mengirimkan data yang dibutuhkan kepada klien dalam bentuk halaman web. Nah, tanpa web server ini kita tidak akan melihat tampilan halaman pada suatu web.
Nah, lalu untuk praktikal ini kita akan menggunakan beberapa software ya. Pertama ada Apache Web Server. Nah, Apache Web Server ini sebuah software penyedia web server yang dimana bersifat gratis dan open source. Nah, lalu Apache ini berfungsi sebagai web server yang bertanggung jawab dalam respon request HTTP atau HTTPS dan mengirimkan data kepada klien. Yang kedua ada MariaDB. Nah, MariaDB ini sebuah software di DBMS yaitu Database Management System yang bersifat open source. Di mana MariaDB ini nanti berfungsi untuk mengatur dan manajemen database pada web server yang akan kita buat nanti. Lalu PHP ini. Nah, PHP ini ada sebuah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi site server. PHP ini digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis dan mengelola database pada web server kita. Lalu yang keempat ada PHP-MyAdmin. Nah, PHP-MyAdmin ini sebuah software yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berfungsi untuk mengelola tabel dan data pada sebuah database melalui web. Terus yang kelima ada Webmin, sebuah software berbasis web yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem web server kita, seperti ngatur memori, database, firewall, dan lain-lain. Yang terakhir kita akan menggunakan Chatbot. Chatbot adalah salah satu klien yang berguna untuk membangun dan membuat sertifikasi SSL atau TLS dalam web server kita. Nah, SSL atau TLS ini adalah kayak sebuah keamanan ya, berguna untuk mencegah peretasan data yang terjadi pada saat pertukaran informasi antara web server kita. Oke, sekarang kita akan praktekkan membuat web server menggunakan operating system Linux yang sebelumnya sudah kita buat. Buka VirtualBox-nya dulu, lalu ya, kalian jalanin dulu server yang sudah kita buat kemarin. Buka juga aplikasi putihnya untuk meremote server. Login seperti biasa, gunakan username yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini saya mengetikkan IP IDDR untuk ngecek kembali IP-nya berapa. Nah, oke. Terus kita masukkan IP-nya di putih. Oke, login lagi. Lalu ketik sudo su, masukkan passwordnya. Oke, selesai. Oke, di sini kita akan mulai meremote servernya. Pertama kita akan mengupdate repository Ubuntu kita menggunakan perintah ya seperti yang dilihat. Oke, masukkan perintah yang 3 ini satu-satu. Tunggunya prosesnya selesai. Oke, itu lagi. Nah, kalau sudah dalam keadaan aktif berarti sudah selesai update repository-nya. Oke,
sekarang kita masukin yang install software ini. Lalu enter. Nah, tunggu sampai selesai ininya. Ya udah, oke sekarang kita akan menginstal DBMS MariaDB. Pertama update repository-nya dulu. Hmm. Oke, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, satu lagi. Ya, kan iya, yes, terus enter. Oke, saya masukkan perintah ini untuk ngecek status MariaDB-nya. Nah, kalau udah aktif berarti sudah aktif MariaDB-nya. Oke, sekarang kita masukkan perintah ini untuk men-setting password root MariaDB-nya. Oke, masukkan passwordnya. Lalu kita y, lalu enter. Change the password, iya. Enter. Chat ya. Lalu pencet no. No lagi. Dicoba. Oke, sekarang kita masukkan perintah ini untuk men-setting password root MariaDB-nya. Enter. Lalu enter masukkan passwordnya. Pilih Y. Lalu pilih Y juga. Masukkan passwordnya. Lalu remove Y juga. Pencet Y juga. Y juga. Y. Nah, selesai. Lalu kita coba tes login ke root MariaDB-nya yang menggunakan perintah berikut ini. Enter. Masukkan password yang tidak kita tentukan tadi. Nah, udah tampilan seperti ini berarti sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan menginstal PHP package. Masukkan perintah yang berikut ini.
Ntar tunggu sampai selesai. Oke, untuk yang perintah 2 ini digunakan hanya untuk ketika kita menginstal WordPress dan Moodle. Karena kita hanya menginstal web server biasa, jadi nggak usah lah. Kan. Kita mengecek versi PHP-nya. Udah keluar nih, PHP-nya versi 4.1.7. Lalu kita buat file buat PHP-nya. Oke, lalu copy paste kode berikut ini. Oke, kita setelah masuk sini, kita copy paste ini ya, codingan PHP ini. Setelah di copy paste, terus kita save. Setelah itu lo keluar. Oke, sekarang pada browser kita buka, lalu ketikkan IP address-nya, http IP address.info.php. Oke, sini IP address kita 1.1.8.13. Oke, sekarang enter. Nah, jika seperti ini sudah muncul seperti ini, berarti PHP-nya sudah berhasil diinstal. Oke, sekarang kita akan menginstal PHP MyAdmin. Kita masukkan perintah berikut ini. Oke, tunggu hingga selesai instalasinya. Oke, sekarang yang ini. Oke, pencet yes. Oke, pada bagian ini, yang bagian Apache, kita tekan spasi. Nah, misalkan ada ini ya, bintang ini ya. Lalu kita ke bawah. Nah, lalu kita ke bawah oke ini, lalu pilih oke. Nah, kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, kalau ini pilih yes, lalu masukkan passwordnya, lalu pilih oke. Nah, masukkan passwordnya lagi, lalu pilih oke lagi. Sekarang kita buka browsernya, masukkan address kita. Oke, oke, kita sekarang masukkan kata penggunanya dengan root. Lalu kata sandinya kita masukkan kata sandi yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Lalu kirim. Nah, sudah seperti ini berarti instalasi PHP MyAdmin sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan menginstal Webmin.
Pertama update dulu repositorinya. Oke, sekarang kita buat repository kode webmin. Masukkan baris ini kode berikut di bagian barisan paling akhir. Untuk paling bawah terus masukkan kode ini, coding yang berikut ini paling bawah ya. Jika ya sudah seperti ini, sekarang kita pencet CTRX untuk masuk lalu yes. Setelah itu enter untuk keluar. Oke, nah lalu kita masukkan kode berikut ini. Oke, lalu satu lagi. Tunggu. Oke, sudah selesai. Lalu kita install webminnya. Klik yes. Oh, kalau ada. Ah, bikin awal. Oke, sekarang kita masukkan kode berikut untuk mengecek servis satu webminnya. Nah, oke sudah ada keaktif ini berarti sudah berhasil. Sekarang kita buka browsernya. Oke, bukan IP address kita. Oke, lo enter. Oke, masukkan username-nya. Oke, sekarang kita buka browser lalu ini. Nah, masuk username-nya sama kayak tadi, pakai root. Passwordnya masukkan password yang tadi sudah kita tentukan. Lalu sign in. Oke, kita masukkan username-nya dengan username yang setelah kita tentukan di awal. Awal kita username servernya, masukkan passwordnya juga. Enter. Oke. Nah,
Jika sudah sampai ada thumbnail seperti ini berarti sudah berhasil. Kita sudah berhasil menginstal webmin-nya. Oke, sekarang kita akan menginstal Chartbot. Chartbot ini digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL. Kita perintah berikut. Oke, kita masukkan perintah berikut ini. Oke, tunggu. Oke, sekarang kita install software tambahan. Ini pada dengerin. Berarti ada mana dah? Ini ada belakang. Ini ada dengerin. Ada. Ini kan aku beli semua aku. Ini Oke, sekarang kita cek firewall-nya. Nah, tutupnya inaktif. Jadi sekarang kita masukkan perintah berikut ini buat buka akses SSH-nya. Bikin satu. Oke. Oke, sekarang kita aktifkan service firewall-nya. Cek yes. Oke, aktif. Kita cek status firewall-nya. Oke, lalu kita restore-nya. Restart firewall-nya. Oke, sekarang terakhir kita set time zone-nya. Kita gunain bagian Jakarta aja. Enter. Oke. Selesai. Ya, begitulah cara menginstal web server dengan menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu server. Kesimpulannya, web server ini ibaratnya seperti tempat kita menampung data-data web kita sebelum kita menampilkannya dalam bentuk sebuah halaman. Dan tanpa web server ini, sebuah halaman web tentu saja tidak akan muncul ketika kita mengklik web tersebut. Karena itu web server ini lumayan penting sebutnya untuk pengembangan web kita. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.